Ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus, ya. Hai sahabat Suara For Indonesia. Di sini saya menyampaikan kekecewaan saya. Sebagai rakyat Indonesia tempat saya lahir dan dipanggil nantinya. Dikarenakan penanggulangan bencana di Pulau Sumatera. Berikut beberapa pernyataan Presiden kita yang harus dipertanyakan dan diawasi bersama. Kalau keliling luar negeri saya sampai merasa banyak negara terlalu berharap dari Indonesia. Saya sampai ngeri sendiri, terlalu berharap, disangka kita ini sudah jadi apa begitu. Ya. Minta kami mohon ini, terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan. Jadi jagalah ya para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana, itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, nggak usah takut apa itu katanya apa membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, iya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya oksigen, dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Sawit dan pohon hutan sering dianggap sama, padahal keduanya sangat berbeda dalam menjaga lingkungan. Sawit memiliki akar serabut yang dangkal, tidak mampu mengikat tanah dengan kuat. Berbeda dengan pohon hutan yang akarnya dalam dan kuat. Ketika hujan deras, air langsung mengalir tanpa terserap, membuat tanah mudah tergerus dan meningkatkan risiko longsor serta banjir. Kanopi sawit terbatas hanya di bagian atas, tidak mampu menahan intensitas hujan seperti pohon hutan yang rimbun. Daun dan cabang pohon hutan memperlambat jatuhan air, serasah daun menyerap air secara bertahap. Hutan mampu menahan erosi, menyimpan air tanah, dan mencegah banjir maupun longsor. Kesimpulannya, sawit adalah tanaman ekonomi, sedangkan pohon hutan adalah pelindung alam. Kenapa sawit tidak termasuk tanaman hutan juga didasari dari ekosistem yang diciptakan yang sangat berbeda dengan hutan alami. Tetapi mungkin itulah penyebab tidak keluarnya status bencana nasional di Sumatera, yang mengakibatkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia. Dan juga kerugian material dan psikologis yang besar. Dikarenakan penanggulangan yang terlalu lambat. Ini adalah keadaan bencana Sumatera 4 minggu setelah kejadian. Pemirsa, ini adalah penampakan dari Desa Pantai Cempa di Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Keadaannya cukup memprihatinkan, seluruh rumah hancur. Jalan ditutup oleh lumpur yang membuat kesulitan akses menuju ke lokasi. Selain kehancuran, seluruh warga juga kehilangan harta bendanya yang tersapu oleh air. Hingga saat ini pemirsa belum ada bantuan dari pemerintah yang masuk ke lokasi. Beruntung beberapa relawan nekat untuk menerobos ke desa ini untuk memberikan bantuan berupa logistik. Pemerintah Provinsi Aceh menyurati 2 lembaga resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu UNDP dan UNICEF agar membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh. Hal ini disampaikan juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA dalam keterangan pers Minggu 14 Desember 2025.
MTA menyebutkan selain menyurati 2 lembaga itu, saat ini juga tercatat sekitar 77 lembaga mengikut sertakan 1.960 sukarelawan di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. MTA juga mengungkap bahwa kondisi di Aceh sudah sangat layak ditetapkan sebagai bencana nasional demi mempercepat penanganan pasca banjir. Laporan wartawan harian Kompas yang tengah meliput lokasi melihat banyak bendera putih yang dikibarkan oleh korban bencana. Bendera putih memenuhi jalan di wilayah Aceh Timur. Bendera putih juga dikibarkan warga di sepanjang jalan nasional antara Banda Aceh dan Medan hingga Kabupaten Aceh Tamiang. Juru bicara Gerakan Rakyat Aceh Bersatu, Masri, mengatakan bahwa masyarakat menyerah dan tak sanggup mengatasi dampak bencana yang dahsyat. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan status bencana nasional. Apakah ini yang namanya terkendali? Ratusan orang masih hilang. Hampir 1 juta orang terdampak dan puluhan ribu bangunan rusak parah. Ekonomi masih mati serta kebutuhan akan air bersih masih susah diakses. Dan setelah mengatakan semua terkendali, kemudian ini yang diucapkannya. Masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus, tapi insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu mudah-mudahan ya, tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Apakah ini omongan yang bisa dipegang? Berbeda di setiap tempat. Ingat, ini 4 minggu setelah bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Jika itu adalah para sahabat atau sanak saudara kita, apa yang kita rasakan dan lakukan? Kami bersuara hanya karena ingin kebenaran. Tidak mau Anda turun dari singgasana pemerintahan. Tetapi kami mau kebenaran dan keberanian mengakui kesalahan. Karena di akhirnya bukan kalian yang jadi korban. Kami dan generasi muda Indonesia nantinya. Bagaimana menurut sahabat Suara for Indonesia? Tolong share video ini untuk saudara kita di Sumatera.